Apa saja yang kita dapatkan bisa dikatakan berkah apabila itu menambah ketaatan kita kepada Allah. Apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepada kita bisa dikatakan berkah apabila kita menjadi individu yang semakin baik.
Ketika kita dikaruniai banyak nikmat Allah, lalu kita mensyukurinya, tidak kufur, berkah. Ketika ada rezeki yang cukup, lalu kita berbagi dengan sesama, berkah. Masa muda kita gunakan di jalan kebenaran, bukan hanya untuk having fun, tapi untuk hal-hal yang lebih positif. Berkah itu, ya, berkah itu masa muda kita. Berorganisasi, berkelompok, mempunyai komunitas, senang. Tapi apakah komunitas kita, organisasi kita menjadikan kita lebih taat kepada Allah dan menjadikan kita lebih baik? Kalau iya, maka berkah ada di sana. Itu saja. Nah, lalu bagaimana kemudian agar hidup kita itu berkah? Fondasi pertama yang harus kita perhatikan adalah iman yang teguh. Ini yang membedakan kita dengan orang yang tidak beriman. Tadi telah saya sampaikan bahwa setiap orang pasti telah mendapatkan kenikmatan, tapi bagaimana menyikapinya itu akan membedakan dia beriman atau tidak. Kalau yang beriman, dia mendapatkan kenikmatan Allah, maka dia akan bersyukur. Tetapi kalau tidak, dia akan kufur. Dia akan menutupi kenikmatan yang akan diberikan Allah, atau bahkan menganggapnya apapun yang saya dapatkan, kecerdasan yang saya dapatkan, ilmu cakrawala yang begitu luas, itu adalah hasil pencarian saya sendiri. Akhirnya menjadi suatu yang absolut, saya ini karena saya. Kemudian Allah dilimpahkan, termasuk rezeki yang banyak kita dapatkan, harta yang melimpah misalnya, seperti korun itu kan di mana-mana menyebutkan ini karena saya pintar sehingga harta saya banyak, begitu. Kufur dia. Kalau orang beriman pasti mensyukuri itu, karena dia percaya dengan mensyukuri nikmat Allah maka akan dijaga kenikmatan hidup. Kemudian beramal saleh. Kalau sudah beriman, teguh imannya, ada kepercayaan terhadap Allah, terhadap Rasulullah, keimanan yang lainnya yang ada dalam iman harus diikuti dengan suka beramal saleh. Suka beramal saleh. Makanya sering misalnya ketika ada berita, alhamdulillah saya lulus ujian, semoga berkah. Alhamdulillah saya sudah wisuda, semoga berkah. Alhamdulillah saya ada pekerjaan, semoga berkah. Wujudkan itu, ekspresi kesyukuran itu dengan amal saleh. Ya, apa itu amal saleh? Apakah ketika saya lihat ada di depan Anda dan kemudian Anda bisa melihat, kemudian Anda mengatakan bahwa Pak Seto itu beramal saleh, atau saya melihat Anda dengan mata saya ini yang melihat saya, anak-anak muda hadir di sini, lalu saya katakan beramal saleh. Ternyata ukuran amal saleh bukan ukuran yang lahiriah seperti ini. Apapun yang kita lakukan seperti kata Rasulullah itu tergantung pada niatnya. Nah, niat ini yang kemudian berhubungan dengan iman itu sebelumnya. Kalau tidak ada iman, maka tidak peduli dengan niatan itu.
kemudian ada standar-standar yang kemudian berkembang di masyarakat. Oh, orang itu baik loh, suka memberi. Seperti itu, memberi kelihatan. Orang itu baik loh, baik, komunikasinya baik, cara penyampaiannya, tapi belum tentu benar. Ada ukuran lain di dalam Islam, yaitu niatannya. Niatannya bagaimana? Ikhlas lillahi ta'ala, mengharap ridha Allah semata. Nah, jelas ini tidak kelihatan. Ikhlas itu kayak apa? Kalau Anda datang ke sini, kok tidak ada orang lain yang kemudian memuji Anda, mengapresiasi Anda, dan Anda tidak sakit hati, itu ikhlas. Anda datang ke sini, waduh, ketua saya ini tidak mengapresiasi. Nah, itu kurang ikhlas. Atau memberi, sudah saya beri, tidak berterima kasih. Ketika kita memberi dan mengharap orang lain berterima kasih pada kita, kita pertanyakan keikhlasan kita. Memberi dan memberi saja. Bismillahirrahmanirrahim. Memberi. Nah, ini adalah rangkaian yang hendaknya senantiasa kita ingat agar hidup kita berkah, iman kita harus teguh, dan mulai kita ikuti dengan kegembiraan dalam beramal soleh dengan gembira, tidak dengan kesedihan, tidak dengan malas-malasan, tidak dengan ogah-ogahan, tidak dengan paksaan. Masuk ke sini, kuliah itu apa? Datang ke kelas, absen, sudah. Kalau seperti itu nggak datang pun bisa mikir, ya kan? Kuliah itu apa? Pergi dari rumah, dari kos ke kelas, ketemu dosen, kuliah. Saya ingin mengajak saudara-saudara berpikir lebih hakiki. Intinya adalah belajar, hakikatnya adalah belajar, mencari ilmu. Niatannya harus bukan sekadar mencukupi jumlah presensi harus sekian persen. Kalau nyatanya itu bisa saja belajarnya ada, mencari ilmunya kan, raganya ada, tapi letak entah kemana. Padahal inti dari belajar adalah dalam otak itu. Banyak mahasiswa datang ke kelas, tapi tidak tahu cara kerja otak. Jasmaninya ada, tapi konsentrasi entah kemana. Ada yang masih berpikir tentang apakah statusku tadi ada yang like atau tidak. Oh, harus sibuk. Karena tadi masih berangkat, aduh pagi-pagi harus kuliah begitu. Ada yang nggak tahu sekarang masih ada nggak ya? Mau mandi, ibu, aduh lupa, aduh sabunnya habis. Wah, nggak ngerti. Teman saya mengatakan status sampah, gitu. Tapi ada juga yang lain. Sekarang tambah lagi yang lebih kreatif, pakai gambarnya Soeharto, postingan Anda memang hebat, bisa lanjutkan gitu misalnya. Ternyata banyak apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu kadang-kadang mungkin didasari dengan pertimbangannya.
cukup itu, sekedarnya saja, kadang iseng tapi tidak ada kembali. Tujuan belajar itu kalau menurut ini sebenarnya tujuan pendidikan, tapi saya kemudian saya pilih dengan kata belajar itu learning to know, learning to do, dan learning to live together. Makanya terus ada sumber-sumber ini kesini. Tidak berhenti pada kognisi saja, tidak berhenti agar bisa terampil saja, tetapi kemudian dia harus bisa menghargai orang lain, toleran. Kalau pintar, dia tidak senantiasa memonopoli percakapan, dia pandai bicara tapi juga pandai mendengar, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapat diri sendiri. Apa yang ada di masyarakat kan lain adil. Pakaian sekolah, tapi nyatanya di jalan itu tawuran. Gitu kan? Lokasinya menjadi kemudian suatu yang sangat-sangat berbahaya. Lokasinya ya jelas. Oh, SMA ini, wah. Cuma tulisan SMA ya itu sebenarnya cuma menyebutkan lokasi di mana sekolah itu, apa di mana dia sekolah. Aja bisa kayak kalau sudah kebaca oleh siswa dari sekolah itu kayaknya sudah kamu nantang kalian gitu. Jadi kayak berubah tulisannya. Kamu nantang aku ya gitu. Gimana? Gimana mau sampai live together, hidup bersama? No saja, tahapan tahu saja ini sudah susah. Mengajak siswa konsentrasi belajar saja susah. Karena tadi padahal ada, tapi pikirannya tak kemana. Ada satu kata ini kemudian yang memiliki usaha belajar. Cerdas itu cerdas mahasiswa itu, cerdas orang itu. Cerdas itu artinya apa? Cerdas itu artinya apa? Apa saja jenisnya? Kalau menurut Anda ada kecerdasan apa saja? Ada spiritual, ada apa lagi? Individu, emosional, sosial, ada IQ, ada EQ, ada SQ, ada juga EQ, adversity. Jadi kecerdasan yang bisa dimiliki oleh orang-orang dengan kemampuan yang lebih dibandingkan yang lainnya ketika menghadapi hambatan, tantangan dalam hidupnya. Dia bisa itu. Ada yang seperti itu. Ada yang menurut Gardner dengan istilah multiple intelligences. Ada kecerdasan apa? Logical, mathematics, ada kecerdasan bahasa, ada kecerdasan interpersonal, ada kecerdasan intrapersonal,
ada kecerdasan natural. Anak-anak suka pada hal-hal yang bersifat alami. Kalau dia keluar, lihat hewan dan binatang, senang. Yang lainnya jijik, dia senang. Kemudian meneliti, ingin tahu lebih. Ada yang kecerdasan musical. Kalau tentang musik, dia jago. Dia nggak bisa matematik, tapi kalau sudah di pertandingan musik, kan jadi artisnya. Ada yang kecerdasan olahraga. Dia nggak bisa pun membaca, berpikir untuk, nggak bisa. Tapi kalau sudah di lapangan olahraga, dia paling jago. Tergantung menurut siapa yang kecerdasan. Kalau menurut Rasulullah itu siapa yang cerdas? Kalau kecerdasan, yang senantiasa mengingat kematian. Dan ternyata orang-orang besar, terutama yang memiliki percayanya sama dengan kita, agamanya sama dengan kita, Ramadan, orang besar Islam, tokoh-tokoh Islam itu sampai mempunyai ketokohan seperti itu, ternyata diawali dengan kecerdasan satu ini. Takut kalau nanti mau datang belum ada bekal yang cukup. Akhirnya kemudian semasa hidupnya dia akan berkarya lebih. Akhirnya kemudian ketika berhadapan dengan Al-Quran, dia tidak hanya sekedar menghafalkannya, tetapi ada semangat dalam mengamalkannya. Bukan buruk orang yang hafiz, enggak buruk. Bukan buruk kemudian ada semangat Al-Quran. Bukan buruk kemudian ada kelompok-kelompok uji ya, tetapi juga harus ada kelompok-kelompok yang mengajak para pembaca Al-Quran itu mengamalkan kandungan Al-Quran, agar kemudian Al-Quran bukan hanya untuk orang mati. Al-Quran bukan hanya dihafalkan saja. Atau ada ustaz yang mengatakan kalau di kita kayak saya itu kadang cuma membunyikan, karena ketika membaca itu harus kemudian ada proses lain, yaitu memahami. Jadi ketika membaca itu ternyata kita belum baca, reading, membaca itu sebenarnya melihat dan kemudian memahami, baru dia akan membaca. Sedangkan kita baru membunyikan. Padahal Al-Quran itu untuk siapa? Untuk yang hidup. Kapan itu dibunyikan? Maka tokoh-tokoh semacam Ahmad Dahlan itu bagaimana membunyikan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Nah, saya mengajak saudara-saudara, yuk mengamalkan kalimat Al-Quran. Banyak orang Islam, banyak orang beriman, banyak orang berkata. Tapi kalau degradasi, orang Islam banyak, tetapi orang beriman tidak sebanyak orang yang mengaku Islam. Orang bertakwa ada, tetapi tidak sebanyak orang beriman. Muslimnya banyak, mukminnya lebih sedikit, mutaqinya lebih sedikit lagi. Orang yang mengaku Islam banyak, ya sholat subuh berjamaah sedikit. Apalagi yang tahajud, semakin. Siapa yang siap melaksanakan perintah Allah dan dari larangan, semakin.
Di mana kita bisa belajar menuntut ilmu? Di kelas, di kampus, di kos, di rumah, di organisasi. Ada yang mengatakan gini, kalau kamu kuliah jangan ikut organisasi. Dulu, kalau nanti kuliah di Jogja, nggak usah organisasi. Ada yang salah. Seolah-olah organisasi itu tidak bisa dijadikan tempat untuk belajar. Pokoknya kamu yang penting kuliah itu belajar. Loh, memang organisasi tidak belajar. Padahal kita tahu belajar bukan sekedar untuk tak bilang. Tadi ya, apalagi hanya sekedar mencari pekerjaan, nanti KCB yang dibutuhkan oleh bos-bos di luar itu bukan IP Anda, tapi kesiapan Anda untuk belajar, bekerja bersama dengan yang lain, mengabdi bersama, bekerja keras, begitu. Kapan kita bisa belajar? Nah, ini ada yang menarik yang bisa kita kritisi. Jam belajar masyarakat berapa? 19 sampai dengan 21 gitu. Kalau mahasiswa masih ngikutin itu, wah, ada kata apa? Setelah jam 21 ada keluar dari rumah, banyak fenomena. Bangun tidur, ada yang mengatakan juga, kemudian tidur yang baik itu dari jam berapa? Dari jam, kalau ilmu kedokteran, dari jam 9 sampai jam 9 sampai jam 5 ya, gitu kan? Terus bagaimana kemudian kita yang diberitakan tertajuk? Kita perlu kritis itu. Banyak orang besar yang punya karya-karya besar yang kita sudah nikmati tulisannya itu ternyata ketika kita masih hidup mereka sudah tulis begitu. Yang karya-karya besar malah untuk artikel yang kita hebat ya, ternyata ada saya kayak gitu. Dia bangun sebelum subuh, dia berproses kreatif, dia menulis. Kapan? Pagi, siang, sore, malam, masih muda, tua. Ketokohan Syafi'i Ma'arif sampai sekarang masih ada. Tapi waktu itu beliau kuliah itu tidak secepat Amin Rais. Bahkan Amin Rais yang kemudian ikut merekomendasikan beliau untuk membuat menjadi ketua PP Muhammadiyah juga dulu Amin Rais. Padahal dari segi usia lebih sepuh Syafi'i Ma'arif. Tapi gairahnya kalau kita ketemu beliau itu kita kayak dicampur-campur itu. Anak muda ini untuk belajar, anak muda kok kalah sama yang tua. Beliau itu kalau sudah belajar pun, kalau sudah ketemu dengan anak muda, ada pada ke masjidnya gitu. Kemudian cegat aja setelah jamaah. Gimana Bu ya? Konteksnya kekinian. Luar biasa orang itu. Usianya kepala 8 ya? Sudah kepala 8 atau masih 7-8 Beliau tidak mengenal usia dalam belajar. Siapa gurunya? Orang tua, orang bicara, anak kecil.
orang yang lebih muda, ada yang sombong kan? Guru tidak mau belajar dengan murid, dosen tidak mau belajar dari murid di mahasiswanya. Padahal zamannya sudah seperti ini. Datang ke kelas itu, mahasiswa sudah banyak informasi melalui internet, dicantik. Maka semua tempat adalah sekolah. Semua orang adalah guru. Semua waktu bisa untuk belajar. Saya pernah menulis tahun 2011 tentang, waktu itu saya sebenarnya membaca kisah sahabat. Ada sahabat namanya Ibnu Abbas, pernah tidak? Ketika membaca kisah tentang gairah mencari ilmu Ibnu Abbas ini, kemudian saya menulis satu artikel dengan judul mengubarkan gairah berburu ilmu. Saya mengawalinya begini: Islam pernah menciptakan masa lampau yang sangat berwibawa. Anda mengatakannya zaman keemasan di bidang ilmu, filsafat, sastra, arsitektur, sistem hukum, pemikiran politik, tasawuf, dan lainnya. Akan tetapi Islam juga pernah mengalami kebangkrutan yang luar biasa, dan dapat kita saksikan sisa-sisanya hingga kini. Kalau ngomong tentang masa Islam apa? Mesti perang saudara. Perang saudara itu bukan jihad. Begitu. Ya, telah berita-berita yang muncul. Meskipun iya ada orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu yang ingin memunculkan negara Islam itu kayak gitu, suka perang. Tetapi itu kan fakta. Fakta kan? Timur Tengah habis itu. Nah, kemudian ada yang melihat, yuk bergeser. Kalau melihat Islam jangan hanya Timur Tengah, negara Arab atau Pakistan, tapi geser ke Asia Tenggara, ayo. Begitu. Ada yang geser. Lihat nih. Lihat Malaysia, lihat Indonesia. Lalu kemudian orang-orang kaya, Islam kaya jadi ulama di Arab sana. Kalau datang ke Indonesia itu tercengang, kok ada negara di sini kayak gini? Ada sebuah yayasan punya gedung-gedung besar kayak gini. Bukan negara yang ngurusin, kok ada? Islam lagi. Itu ada negara Islam yang bisa, tokohnya itu bisa terbang pesawat. Habibie itu Islam, bahkan terlibat dalam ikatan cendekiawan Muslim Indonesia. Mereka terperangkap. Oh, ternyata ada orang Islam yang bisa buat pesawat. Gimana? Kemana Islam di sana? Itu ada masalah yang memang dulu yang masa kemudian mengalami kebangkrutan yang luar biasa. So, kita sudah tahu semua, bahkan di Taurat itu juga ada ini, bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu mengetahui beberapa derajat. Itu jadi kayaknya jadi Taurat diberikan ke saya juga. Ini adalah ruh kejayaan Islam. Ruh. Jangan sampai kalah gairah untuk menuntut ilmu dari orang-orang yang tidak mengenal Islam. Itu. Tapi buktinya kan kita tahu. Tapi kalau untuk jamaah SMF tidak lain. Kalau jamaah SMF ya menuntut ilmunya tinggi, insya Allah, gitu ya. Tetapi kebanyakan umat Islam ini menjauhi ruh itu. Akhirnya Islam itu seperti apa? Islam permukaan. Ada jamaah muslimin, pakai bendera, sama zikir bersama, kayak gitu. Maaf,
Kemudian ada yang berkembang, yang di jalan-jalan di kutub itu, tahu? Terus panusan mengutuk itu, tahu kan? Tidak usah saya sebutkan. Semoga tidak jadi sesuatu yang yang begitu mendominasi dalam alam bawah sadar Anda. Kalau di kelompok lain gitu, mengutuk, kerjaannya tidak mengutuk. Semoga kita dijauhi dari yang seperti itu. Kita kembali ke sini dulu, kita tingkatkan apa yang harus kita tingkatkan. Nah, cara kita melihat tawuran antar pelajar, antar mahasiswa, antar kampung dan lain-lain, berita kericuhan bentrok dan taman dari yang makin lumrah, termasuk di negara kita yang banyak umat Islam. Nah, ini kritik generasi mudanya dihegemoni, bukan didominasi, tapi dihegemoni. Dihegemoni itu dikuasai, tapi yang dikuasai juga sadar dia sedang dihegemoni. Mereka tak sadar sedang dalam kubang kepalsuan, mengikuti tren, mengejar eksistensi semu. Eksistensi semu, tampilan saja eksis, tetapi dalamnya tak. Di luar kelihatan bagus jual gitu, tapi kalau dia ngomong nggak dong. Sukanya cerita masa lalu, tapi berpikir ke depan nggak bisa. Cerita banyak, ini kemarin gini loh, gini gitu, senang. Tetapi kita ke depan harus begini, punya visi jauh ke depan gitu nggak. Budaya pop kalau yang paling pasti menggerogoti moralitas dan kualitas anak bangsa. Silakan disampaikan. Menurut Yasraf pilihan budaya populer ini cenderung berbentuk pemujaan terhadap budaya permukaan dan tidak mendorong kreativitas dan inisiatif. Yang ini nanti semakin sulit melihat kebenaran karena yang dilihat ada permukaan. Bagaimana itu? Positivistik alirannya. Jadi yang benar itu yang dapat dilihat, yang dapat diukur, begitu. Yang dapat dirasa itu kan ilmu pengetahuan, canggih, bisa dilihat, benar tuh, bagus tuh, gitu. Tapi kalau seni yang bisa mengolah jiwa, menghaluskan budi, itu semakin dijauhi. Budaya permukaan tidak peduli kedalaman, mementingkan penampilan lahiriah dan merupakan hakikat atau esensi. Hanya mereka yang berilmu lah yang sanggup menghindari hegemoni budaya permukaan dan tindakan yang irasional. Kalau berilmu benar, tidak akan ada tawuran begitu. Kalau berilmu benar, tidak akan kemudian ngomong misalkan ketika diskusi di dalam gedung DPR. Gitu kan, dalam akhir-akhir ini kita lihat di Jakarta gitu. Karena ilmu itu cahaya Allah, nur ilahi, suci. Orang yang punya pasti hati-hati dengan bicara, bersikap itu. Seperti tadi konteksnya umat Islam banyak, tapi yang beriman semakin kecil, orang yang bertakwa semakin kecil. Orang yang sekolah banyak, tapi pelajar dan masuk juga banyak, tapi sedikit yang mempunyai gairah mengejar ilmu. Minim tradisi belajar yang kuat, tidak jadi strong learner. Membaca juga enggak sama, berdiskusi juga enggak tahan. Gitu. Nah, di sini ada cerita dan salah satu sahabat, nanti silakan baca lebih jauh. Singkatnya, ini ada saya lihat pada sahabat
Ibnu Abbas, anak muda kecil bahkan usianya dari SMP kalau sekarang. SMP sudah ditinggal, sudah apa namanya, kemudian tidak lagi bertemu dengan Rasulullah. Itu usianya waktu itu 13 tahun mungkin. Ini yang kedua. Suatu ketika Ibnu Abbas itu dipenuhi rasa ingin tahu bagaimana Rasulullah sholat. Akhirnya ia sengaja menginap di rumah bibinya, yaitu istri Rasulullah. Kemudian sepanjang malam dia berjaga sampai terdengar olehnya Rasulullah bangun untuk menunaikan sholat. Ia segera mengambil air untuk bekal wudhu Rasulullah. Pada tengah malam buta, betapa terkejutnya Rasulullah menemukan Ibnu Abbas. Bayangkan ini anak kecil yang penasaran jadi Rasulullah itu kalau di rumah seperti apa, sampai gak kalah ini apa namanya bangunnya, atau mungkin malah berjaga dia lagi itu. Akhirnya Rasulullah pun kaget. Kemudian Ibnu Abbas ini menyediakan air wudhu untuk Rasulullah. Ibnu Abbas lahir 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Pas Rasulullah wafat masih usia yang sangat belia 12 tahun. Bayangkan ketika Ibnu Abbas itu berjaga malam hari itu usianya berapa? Dan dia dengan air wudhu. Hanya ada gairah yang ingin tahu. Saat Rasulullah sudah tidak ada, sudah wafat, Ibnu Abbas ini dia segera bangkit dan mulai melakukan hubungan ilmu. Senior-senior didatangi, ya, mengajak sahabat-sahabat yang susia untuk belajar pula. Tapi ini yang menarik, pada waktu mengajar tak banyak yang mengikuti, itu lumrah. Jadi ketika Anda ngajak diskusi teman Anda, ngajak belajar, kemudian tidak banyak mengikuti, ya saja. Kuncinya Anda tetap punya gairah. Beliau berkembang. Yang menarik, karena tingginya ilmunya, setelah tumbuh dewasa, ia pernah menjadi kawan dan lawan diskusi para sahabat senior. Umar bin Khattab misalnya selalu memanggil Ibnu Abbas itu duduk bersama dalam sebuah musyawarah. Pendapat-pendapatnya selalu didengar karena ilmunya. Ibnu Abbas menjadi tempat bertanya karena kegemarannya bertanya. Ibnu Abbas tempat mencari ilmu karena kegemaran mencari ilmu. Ilmu adalah cahaya ilahi, cahaya yang akan mudah diraih oleh manusia yang suci jiwanya. Sungguh Islam sedang mengendaki umatnya agar menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, seperti yang termaktub dalam surat Al-Quran. Rabbi zidni. Ada doa belajar mencari ilmu itu baik, ya. Sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia. Mengajak orang lain untuk ke jalan kebaikan itu tidak mudah. Perlu kesabaran. Itu dulu yang pertama. Sehingga jangan sampai kita sebagai penggerak ini kalah semangat dengan yang dikajak, atau nanti kemudian patah arah. Lalu bagaimana bisa mengajak? Memang cara belajar orang itu berbeda-beda, atau yang lebih ilmiah disebutnya dengan kata style atau learning style atau gaya belajarnya itu berbeda-beda, Mas. Ada yang dengan cara mendengar, menyimak, dia dapat berpikir, dia dapat mengolah input pengetahuan dengan mudah dengan cara menyimak saja. Tetapi ada
teman-teman yang lain itu harus melihat dengan real. Visualisasinya jelas. Kalau yang pertama auditory kita kenalnya, yang kedua itu visual. Kalau kamu ngajak orang untuk berpenampilan baik, ya kamu harus penampilan baik di hadapan dia. Gitu kan? Itu loh, lihat yang baik seperti itu, lihatnya itu jelas sekali. Yang ketiga, ini yang kinestetik atau kadang ditambahkan dengan tactile. Kalau yang pertama tadi simbol, atau kalau pertama banyak menggunakan dari telinga, kedua dengan mata, ini dengan tangan dan dengan aktivitas dia terlibat. Tidak semua bisa dengan tenang lama diajak duduk 1 jam di dalam majelis ilmu. Maka kemudian saya tadi menyampaikan di mana kita belajar, bukan hanya di majelis ilmu ini. Anda yang bisa belajar ketika Anda ajak keluar beraktivitas, misalnya melakukan pendampingan di luar, dia terlibat, kemudian ada proses refleksi karena pengalaman, oh begini tuh caranya, diberikan tugas. Ada misalnya ya, ini jadi moderator. Ada yang sekedar tips-tips menjadi moderator yang baik, selesai. Tapi ada yang harus ditugasi, benar-benar praktik, baru dia dapat ilmu. Begitu. Nah, pemahaman atas gaya belajar yang berbeda-beda ini akan menjadikan kita lebih bijak. Tidak cepat mengatakan bahwa dia itu tidak gampang diajak, dan dia berbeda, tidak. Jangan-jangan kita yang kemudian kurang kreatif inovasi. Ukurannya bukan hanya SMF saja. Bisa ada yang lebih cenderung diajak bagus, mungkin ada yang harus diajak supaya keluar secara aktif fisiknya itu ada. Itu, Mas. Sudah menjawab? Ya, mungkin cukup ya. Ya, terima kasih atas undangan partisipasinya. Semoga ada manfaatnya untuk kita berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.